pagi adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat ya? Ketemu lagi dengan Kalisa. Nah adik-adik gak kerasa nih, kita udah masuk bulan November. Sebentar lagi kita mau menyambut Natal. Berarti gak kerasa juga ya, kita udah hampir setahun ibadah di rumah. Tapi bersyukur ya adik-adik sampai hari ini kita masih beribadah walaupun secara online. Itu gak ngurangin semangat kita, sukacita kita untuk datang kepada Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk anugerah Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan kami ada sampai hari ini. Itu semua karena Tuhan, dan kami masih beribadah hari ini juga Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang berkati setiap adik-adik kami yang ada di rumah. Berikan mereka semangat, berikan mereka sukacita Tuhan. Untuk mau memuji Tuhan, untuk mau meninggikan Tuhan, juga untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap device yang kami gunakan, jaringan internet yang kami gunakan semuanya Tuhan, dan kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yuk adik-adik kita semua bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian, Yesus cinta semua anak. Boleh sambil tepuk tangan ya adik-adik yang ada di rumah. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Lagi, Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi, Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Segala bangsa sekarang, Yesus cinta segala bangsa. Semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Lagi, haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, adik-adik masih semangat muji Tuhan. Kita mau angkat lagu yang kedua ya. Nah, karena bulan ini kita belajar tentang Nabi Nuh, kita mau nyanyi lagu Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, Berapa anaknya? 3
tiga orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Sekali lagi ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Nah adik-adik ingat ya, Nabi Nuh beserta istrinya tadi berapa? 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk ke dalam bahtera. Jangan lupa ya adik-adik. Nah sekarang kita mau masuk firman Tuhan. Yuk semuanya kita lebih serius lagi ya. Kita mau angkat pujian kita, firman-Mu pelita bagi kakiku. Adik-adik di rumah boleh dengan sikap berdoa ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. kita nyanyi sekali lagi ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. firman Tuhan yang jadi penerang buat kita adik-adik. Firman Tuhan juga yang menuntun kita, yang membentuk kita, yang mengajarkan kita semakin hari, semakin kita mengenal Tuhan kita, Tuhan yang
menyelamatkan kita, Tuhan yang membentuk kita, Tuhan yang menuntun langkah hidup kita. Yuk adik-adik, kita semua berdoa. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa memuji Tuhan sampai hari ini. Dan kami akan masuk ke dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati Tuhan firman yang akan disampaikan oleh kakak kami. Berikan hikmat daripada Tuhan, sehingga firman yang disampaikan itu kepada adik-adik kami bisa menjadi berkat Tuhan. Berkati adik-adik kami, berikan mereka hati dan telinga yang mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati mereka mau dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Semakin hari adik kami bertumbuh, semakin mengenal akan Tuhan dan semakin takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Oke adik-adik, hari ini kalian akan ditemani oleh Kak Serina untuk sharing firman Tuhan ya. Adik-adik jangan lupa untuk mengisi absen di kolom komentar, oke? Sebelum Kak Serina mulai sharingnya, Kak Serina mau absen dulu nih. Apakah adik-adik sudah siap untuk sharing firman Tuhan bersama Kak Serina? Coba Kak Serina absen dulu ya. Sudah duduk dengan rapi belum? Tidak ada yang sambil tiduran ya, atau sambil makan. Itu tidak boleh, karena kita akan sharing firman Tuhan. Jadi kita akan ibadah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua nih, alat tulisnya sudah lengkap belum? Kalau belum, yuk ambil bukunya, ambil alat tulisnya, mau pulpen, mau pensil, boleh, bebas. Nah, yang paling penting nih, kalian sudah menyiapkan Alkitabnya belum? Karena hari ini kita akan banyak sekali baca ayat, oke? Kalau adik-adik sudah siap semua, berarti adik-adik siap untuk sharing firman Tuhan bersama dengan Kak Serina. Oke adik-adik, hari ini Kak Serina mau sharing firman Tuhan dengan tema dengan iman aku akan taat pada Tuhan. Sekali lagi kita baca bareng-bareng ya. Dengan iman, aku akan taat pada Tuhan. Nah, pada video minggu lalu melalui Superbook kita menonton tentang Nuh. Coba Kak Serina tanya dulu ya. Menurut adik-adik, mengapa nih Chris dan Joy mau mengambil resiko melakukan sesuatu yang mereka tahu bahwa itu salah? Ayo, ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, tulis di kolom komentar ya. Terus pertanyaan kedua nih, pernah nggak adik-adik tergoda untuk melakukan sesuatu hanya agar merasa dirinya diterima oleh orang lain? Jadi adik-adik pengen melakukan sesuatu supaya orang lain bisa melihat adik-adik gitu. Misalnya, aku akan melakukan ini supaya orang lain tuh merhatiin aku, supaya aku tuh diliatin sama orang lain, supaya orang lain tuh perhatian sama aku. Pernah nggak adik-adik melakukan hal yang seperti itu? Atau tergoda untuk melakukan hal-hal seperti itu? Tidak apa-apa bukan? Jika tidak menaati aturan sekali aja, apalagi jika menurut adik-adik itu tidak akan melukai orang lain. Nah, mengapa? Yuk kita sharing bareng-bareng ya adik-adik. Nah adik-adik sekarang semuanya buka Alkitab adik-adik. Kita mau membaca satu ayat. Yuk, kan tadi Kak Serina udah bilang siapkan Alkitabnya ya. Sekarang kita baca di Kejadian 1 ayat 31a. Sudah ketemu belum? Kita baca di Kejadian 1 ayat 31 bagian A. Kalau sudah ketemu, kita bangkit berdiri. Kita mau baca bersama-sama ya. Mulai dari perikopnya.
Kita baca bersama, oke? Kejadian 1 ayat 31a. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sekali lagi adik-adik ya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Nah, sebelum Kak Serina lanjut nih, Kak Serina memperlihatkan sebuah ilustrasi dulu ya. Nah, ini ilustrasinya. Adik-adik lihat baik-baik. Kak Serina punya wadah air. Nah, wadah ini menggambarkan dunia yang bersih dan baik. Apa yang sebenarnya terjadi pada dunia ini? Jadi adik-adik lihat air ini ya. Seumpama air ini adalah dunia yang bersih dan teramat sangat baik. Nah, adik-adik sekarang kita baca lagi ayat di Alkitab, yaitu Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan 7. Sesuai dengan perikopnya ya, kejahatan manusia. Jadi kan tadi Kak Serina ngasih pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi pada dunia ini? Nah, jawabannya ada di Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan 7. Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama ya. Mulai dari ayat 5. Ya, Kak Serina akan bacakan bersama dengan adik-adik. Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan 7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Menyedihkan sekali ya adik-adik ya. Hancur hati Tuhan karena umat yang Tuhan ciptakan, yang Ia ciptakan itu menjadi kejam. Nah, adik-adik kakak juga punya satu lagi ilustrasi. Ilustrasi ini menceritakan tentang dosa yang mulai masuk ke dalam dunia dan yang sangat baik dan bersih menjadi tercemar dan jahat. Nah, adik-adik bisa lihat ya, itu air yang bersih, itu air yang tadi kakak bilang seumpama itu adalah dunia, sekarang dimasuki oleh dosa. Nah, jadi adik-adik bisa lihat perubahannya ya. Jadi airnya menjadi tampak keruh, airnya menjadi tampak kotor. Nah, itulah dunia, itulah yang menyedihkan, itulah yang membuat hancur hati Tuhan karena umat yang Ia ciptakan, kan manusia diciptakan oleh Tuhan, itu menjadi kejam. Karena perbuatan kejamnya inilah dunia menjadi jahat, dunia menjadi tidak baik lagi, dunia tidak menjadi bersih lagi. Nah, pernahkah adik-adik membuat sesuatu ini ya? Misalnya ada lukisan istimewa atau prakarya yang disuruh oleh bu guru di sekolah gitu ya. Atau kakak-kakak sekolah minggu nih pernah ngasih tugas kan buat adik-adik. Nah, bayangkan jika adik-adik membuatnya dengan sangat baik dan adik-adik sangat bangga dengan hasil karyanya. Tapi suatu saat hasil karya adik-adik itu berantakan. Bagaimana perasaan adik-adik? Pasti kecewa ya, pasti sedih, pasti sedih gitu. Jadi ya ini udah dibuat bagus-bagus, ini udah dibuat baik-baik, ini udah dibuat dengan sepenuh hati, kita mengorbankan waktu, kita mengorbankan tenaga kita, pikiran kita kasih yang terbaik untuk prakarya kita, tapi karya kita menjadi berantakan gitu. Dan itu membuat kita sedih. Nah, apalagi Tuhan itu pasti sangat-sangat sedih gitu. Kakak yakin pasti Tuhan sangat hancur hatinya ketika dosa mengacaukan umat manusia yang harusnya menjadi indah dan sempurna, menjadi kacau balau itu karena dosa. Nah, sekarang Kak Serina punya satu pertanyaan buat adik-adik, yaitu apakah ada orang yang hidup menyenangkan hati Tuhan di tengah-tengah
dunia yang sudah hancur ini, di tengah-tengah dunia yang sudah kotor ini, di tengah-tengah dunia yang sudah tidak bersih lagi menurut ilustrasi yang tadi ya. Jadi apakah masih ada orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan? Ya meskipun hati Tuhan hancur, saat Tuhan melihat orang ini, Tuhan masih senang gitu, Tuhan masih berkenan atas hidupnya. Kira-kira ada gak ya tokoh Alkitab yang masih bisa menyenangkan hati Tuhan di tengah-tengah hancurnya hati Tuhan karena umat yang Ia ciptakan menjadi kejam? Ada yang tahu nggak siapa? Ya betul, ya itu adalah Nuh. Nah, Nuh ini menjadi seorang yang menyenangkan hati Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang kita mau baca Kejadian 6 ayat 8 ya. Itu jawaban atas manusia yang masih bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita mau buka Kejadian 6 ayat 8. Oke adik-adik, sudah ketemu ayatnya? Kejadian 6 ayat 8 ya. Kita baca bersama-sama. Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, Tuhan memerintah Nuh untuk membangun sebuah bahtera yang akan menyelamatkan bukan hanya Nuh dan keluarganya, tetapi juga semua jenis binatang di bumi. Pikirkan bagaimana seharusnya perasaan Nuh ketika Tuhan menyuruhnya membangun sebuah kapal yang sangat besar di atas tanah yang kering. Inilah yang Tuhan katakan kepada Nuh. Adik-adik bisa baca Kejadian 6 ayat 14 sampai dengan 21. Nah, kakak sudah tampilkan. Kita mau baca bersama-sama, oke? Oke adik-adik, sekarang kita akan baca ayatnya ya, yaitu Kejadian 6 ayat 14 sampai dengan 21. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya yang haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Jadi, kapal yang besar tersebut akan membawa keluarga Nuh segala jenis binatang yang berbeda, ditambah pakan dan makanan yang dibutuhkan, tak hanya selama hujan 40 hari, tapi sekitar 1 tahun, sampai banjir menjadi surut. Ini bukanlah pekerjaan yang mudah yang dapat dilakukan oleh Nuh di waktu yang singkat. Alkitab tidak mengatakan berapa lama waktu untuk Nuh membangun bahtera itu. Tapi sepertinya butuh waktu bertahun-tahun ya adik-adik ya untuk menyelesaikannya. Jadi Tuhan meminta kepada Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang besar untuk bisa menyelamatkan Nuh dari murkanya Tuhan. Dari Tuhan akan memberikan sebuah bencana, yaitu air bah. Bisa dibilang kalau zaman sekarang bahasa ininya banjir bandang.
Kan adik-adik bisa lihat ya iklan-iklan di berita-berita di TV bahwa kalau yang banjir bandang itu amat sangat mengerikan. Bahkan rumah yang sudah dibangun kokoh pun kalau ada banjir bandang pasti akan terseret oleh air itu. Nah, Tuhan mau mengadakan perjanjian dengan Nuh. Nuh akan selamat dari banjir itu dengan cara Nuh membangun bahtera itu. Nah, jadi apa tanggapan Nuh kepada Tuhan? Ayo, nah itu ada di ayat selanjutnya, yaitu ayat 22. Kejadian 6 ayat 22, yaitu lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dalam Alkitab itu mengatakan bahwa 3 kali tentang Nuh melakukan tepat seperti yang Tuhan katakan kepadanya. Di mana saja? Yaitu di Kejadian 6 ayat 22, lalu ada di Kejadian 7 ayat 5 dan Kejadian 7 ayat 9. Nah, meskipun sulit, meskipun Nuh tidak sepenuhnya mengerti rencana Tuhan, namun dengan iman Nuh dapat taat pada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana kita akan menanggapi jika kita diminta melakukan hal sulit atau sesuatu yang tidak biasa untuk Tuhan, seperti yang Tuhan perintahkan kepada Nuh? Pada waktu Nuh mengerjakan itu, banyak orang yang mencemooh Nuh, banyak yang gak percaya sama Nuh, tapi Nuh tetap mengerjakan perintah Tuhan. Nah, bagaimana kalau Tuhan memberikan hal yang seperti itu kepada kita? Apakah kita akan tetap mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, atau kita akan terpengaruh oleh dunia, oleh sekitar kita, bahwa ngapain ngerjain yang kayak begitu, benar juga ya, kayaknya gak masuk akal nih yang diminta sama Tuhan. Tapi apakah kita akan seperti Nuh, tetap akan melakukannya? Nah, lalu apa yang akan kita lakukan jika orang lain bertanya, mengapa kita melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki? Kalaupun kita lakukan seperti apa yang Nuh lakukan, apakah jawaban adik-adik kepada orang lain saat orang lain bertanya, kenapa kamu masih mau melakukan itu? Gitu. Lalu, apakah kita tetap taat meskipun tidak ada orang yang mendukung kita? Oke adik-adik, itulah yang akan menjadi bahan perenungan kita, dan itu juga menutup sharing Kakak Serina dengan adik-adik, bahwa seperti yang sudah kita sharingkan tadi, kita melihat Nuh ya, dengan iman Nuh akan tetap taat pada Tuhan. Begitu pula dengan kita, dengan iman yang kita punya, kita akan tetap taat pada Tuhan. Baik adik-adik, itulah sharing firman Tuhan kita hari ini. Kita bersiap untuk berdoa ya pada pagi hari ini. Nah, kalau adik-adik sudah siap, kita lipat tangan, tutup mata, kita akan bersiap untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas berkat Tuhan yang luar biasa pada kami semua untuk sharing firman Tuhan hari ini. Hari ini kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan telah memberikan kami teladan, yaitu Nuh sebagai teladan kami untuk terus taat pada Tuhan melalui iman kami. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa pada hari ini kami sudah melaksanakan ibadah kami secara online. Itu semua berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap kakak-kakak yang sudah berjerih lelah melayani Tuhan. Tuhan yang memberkati. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan adik-adik. God bless you.